Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alkisah, ada seorang laki-laki dari kaum Bani Israel yang dijuluki Khali, orang yang gemar berbuat maksiat besar. Suatu ketika ia bertemu dengan seorang abid dari kaum Bani Israel, orang yang ahli berbuat ketaatan, dan di atas kepalanya terdapat payung Mika. Kemudian Khali bergumam, "Aku adalah pendosa yang gemar berbuat maksiat, sedangkan dia adalah abidnya kaum Bani Israel. Lebih baik aku bersanding duduk dengannya. Semoga Allah memberi rahmat kepadaku." Lalu si Khali tadi duduk di dekat si abid. Lantas si abid pun bergumam, "Aku adalah seorang abid yang alim, sedangkan dia adalah Khali, orang yang gemar bermaksiat. Layakkah aku duduk berdampingan dengannya?" Tiba-tiba aja si abid menghujat dan memandang si Khali hingga terjatuh dari tempat duduknya. Lalu Allah memberikan wahyu kepada Bani Israel dengan firman-Nya, "Perintahkan dua orang ini, yakni abid dan Khali, untuk sama-sama memperbanyak amal. Aku benar-benar telah mengampuni dosa-dosa Khali dan menghapus semua amal ibadah abid." Maka berpindahlah payung Mika yang dikenakan abid tersebut kepada Khali. Kemudian kepada ahli maksiat Allah berfirman, "Masuklah kamu ke dalam surga berkat rahmatku." Sementara kepada ahli ibadah dikatakan, "Masuklah orang ini ke neraka." Hadis riwayat Ahmad Dawud. Kisah tersebut mengandung celaan kepada seorang yang mengklaim dirinya sendiri sebagai hakim kebenaran. Kisah tersebut memberikan faedah bahwa seorang yang memastikan orang lain masuk surga atau neraka, berarti ia telah mengakui memiliki sifat ketuhanan. Kisah itu sejatinya menjadi cambuk bagi kita. Seringkali kita merasa bangga dengan ibadah dan amal soleh yang telah dikerjakan. Namun itu menjadi sia-sia karena dengan kebanggaan itu lantas menghujat dan menghakimi orang lain. Dengan kata lain, hina dan buruk kepada Allah keduanya adalah sifat orang yang menghamba. Adapun mulia dan agung adalah sifat Tuhan, sehingga tidak ada kebaikan bagi seorang hamba yang taat tapi menimbulkan perasaan mulia dan agung, sebab keduanya adalah sifat Tuhan. Tawaduknya orang yang berbuat maksiat dan perasaan hina dan takut kepada Allah itu lebih utama daripada takabur orang yang alim atau orang yang sombong. Ibnu Athaillah membesarkan hati orang yang telah bertaubat dosa agar tidak putus asa terhadap ampunan Allah. Bahkan orang yang berdosa namun bertobat dengan penuh rasa hina di hadapan Allah itu dinilai lebih baik dibanding orang yang ahli ibadah yang merasa paling hebat, suci, mulia, dan sombong dengan ibadahnya. Rasulullah SAW bersabda, "Jikalau kalian tak pernah berbuat dosa, niscaya yang paling saya takutkan pada kalian adalah yang lebih dahsyat lagi, yaitu ujub pada diri sendiri." Hadis riwayat Ahmad. Sifat hina adalah wujud kehambaan kita. Manusia akan sulit mengakui kehambaannya manakala ia merasa lebih hina, sombong, ujub, hebat dibanding yang lain. Ketika tertipu oleh diri kita sendiri akibat bangga diri dan sifat sombong dengan memiliki sedikit dari karunia Allah berupa ilmu dan amal kebaikan, tak lantas menjadikan kita sebagai manusia suci, tak lantas memberikan wewenang kepada diri kita untuk menduduki peringkat orang-orang soleh. Keadaan kita di akhirat kelak hanyalah kehendak Allah. Dikarenakan oleh rahmat-Nya saja kita akan bisa mendapatkan kebaikan yang melimpah dan kenikmatan yang tiada akhir di dalam surga yang hijau lagi permai. Sungguh tertipu diri kita jika mengira akan masuk surga disebabkan hanya oleh amalan-amalan kita.